Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renhard Dian dari Fakultas Hukum 2018 dan dari Rayon Gusdur. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang manajemen aksi. Dalam manajemen aksi, sebelum melakukan aksi ke jalan, maka akan diadakan diskusi atau pemecahan masalah terkait materi. Nah, setelah itu maka akan dilanjutkan dengan aksi ke lapangan. Setelah itu, sebelum kita turun ke aksi ke lapangan, maka diperlukannya beberapa bagian-bagian atau sub-sub bagian yang memiliki tugas masing-masing untuk melakukan aksi di lapangan. Pertama adalah Jenlab. Jenlab sendiri adalah posisi utama. Jenlab, Wakorlab, Korlab, dan Wakorlab. Nah, Jenlab, Korlab, dan Wakorlab ini merupakan 3 fungsi bagian terpenting dalam demo. Nah, apabila Jenlab, Korlab, Wakorlab ketiganya ataupun salah satunya ditangkap oleh polisi, maka semua anggota demo maka akan terancam dan demo akan bubar dan akhirnya demo pun gagal. Nah, setelah ada Jenlab, Korlab, dan Wakorlab, maka saya akan membedah fungsi dan tugasnya masing-masing lebih dalam. Fungsi dari Jenlab sendiri adalah untuk mengawal masa aksi yang lebih atau minimal 300 orang. Nah, apabila kurang dari 300 orang, maka akan dialihfungsikan kepada Korlab. Dan apabila Korlab sendiri hanya memimpin aksi kurang dari 200 orang, maka tidak dibutuhkan Wakorlab dan hanya akan punya 1 Korlab. Nah, setelah Korlab, maka saya akan membahas SS atau Secret Security. Tugas dari Secret Security sendiri adalah menghimpun informasi dari luar untuk disampaikan kepada kurir, lalu kurir akan menyampaikan kepada Jenlab, Wakorlab, Wakorlab, ataupun Korlab. Nah, setelah itu maka diperlukan adalah Dinlab dan Wadinlab. Dinlab sendiri tugasnya adalah untuk membakar semangat para mahasiswa atau para demonstran. Begitu juga dengan tugas dari Wadinlab. Kemudian ada Bapor. Bapor sendiri berfungsi sebagai tameng pertama atau demonstran yang berdiri di paling depan untuk melindungi masa aksi yang ada di belakangnya. Setelah itu maka ada yang disebut dengan sweeper. Sweeper sendiri tugasnya adalah membuka jalan dan mencari teman-teman atau rombongan yang terpisah dari gerakan aksi atau gerakan demo. Kemudian adanya Aster. Aster sendiri adalah bertugas untuk membuka jalan secara murni ketika adanya demo. Kemudian ada kurir. Kurir sendiri tadi sudah saya jelaskan, fungsinya adalah menyampaikan informasi kepada salah satunya itu kepada Korlab, Jenlab, ataupun Wadinlab. Nah, setelah kurir maka akan ada Humas. Humas sendiri bertugas menggantikan apabila ada wartawan yang bertanya atau ingin menginginkan informasi tentang aksi kepada Jenlab, Wakorlab, ataupun Korlab, maka Humas sendiri bertugas untuk mengcover dan mengganti untuk diwawancarai oleh wartawan. Setelah itu maka akan ada namanya negosiator. Negosiator sendiri berfungsi untuk apabila ada massa aksi yang tertangkap maupun ada pakar betis yang dibuka, maka negosiator bernegosiasi dengan polisi untuk membuka jalan, ataupun jika ada teman yang ditangkap maka negosiator pun yang bertugas untuk membebaskan dan bernegosiasi dengan polisi. Nah, setelah itu maka ada namanya dokumentasi. Dokumentasi sendiri adalah bertugas untuk mencatat nama-nama anggota yang ikut demo. Apabila jumlah demonstran yang kembali itu kurang, maka tugasnya diganti. Maka tugas
dari dokumentasi adalah mencatat, mengabsen nama-nama tersebut sampai jumlah masa aksi kembali total dengan selamat. Dan tugas dari dokumentasi ini sendiri dibantu oleh sweeper. Dan apabila jumlah anggota tidak sesuai maka sudah menjadi tugas dokumentasi dan sweeper untuk mencari teman-teman sampai kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesan dan kesan saya ketika saya bergabung atau mengikuti Mapaba ini. Kesannya adalah kesan yang cukup baik, dimana ini juga menjadi salah satu pengalaman hidup saya yang belum pernah saya rasakan. Dan saya siap mengabdi untuk PMII Komisariat Gus Dur. Sekian dan terima kasih.